wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Terhormat dan yang kami hormati Diharjo Purnomo, Sarjana Agama. Terima kasih Ustaz Agus sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Kalau tidak salah ini kali yang ketiga beliau hadir di Zoom Sabtu pagi. Terima kasih Ustaz Agus. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang sudah mendapatkan diri untuk bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, keberkahan sehingga bisa bergabung join di Zoom Sabtu pagi pengajian hati-hati. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaat pada kita manusia sampai hari akhir nanti. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang spesial yaitu mohon waktunya sebentar, kita mau sharing dengan Mbak Asih Gus Herawati. Beliau berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di DIY Yogyakarta. Agar apa? Agar kita mempunyai wawasan tentang kondisi yang ada di Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Monggo Mbak Asih. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sehat ya Mbak Asih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Asih ini adalah alumni Padmanaba 90 yang berdinas di BPBD yang di dekat Mandala Krida itu. Among Rogo ya. Kantornya. Yang di Sleman saya, Pak. Oh, yang di Sleman. Yang di Sleman di tempat kantornya sebelah mana Mas Sleman itu? Di Komplek Pemkab Sleman. Oh, Pemkab Sleman. Oke, monggo Mbak Asih, sedikit pertanyaan. Selama ini kita sudah menghadapi COVID, ternyata ada beberapa kejadian yang ternyata alam ini barengi keadaan yang berbagai macam cobaan, misalnya itu ada di Merapi, ya. Kemudian ada kemarin itu angin atau banjir, dan sedikit yang menggelitik beberapa waktu yang lalu, tukang saya itu pulang mendadak, lu kok mulai ngopo? Saya bilang gitu, anu Pak, pawon kula longsor, jadi dia berada di daerah Temanggung kalau nggak salah, dia keburu-buru harus pulang karena ternyata di tempatnya itu terjadi longsor. Nah itu bagaimana itu Mbak Asih? Mbak Asih. Ya, matur nuwun Mas Dudi atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan baik ya Bapak Ibu semua. Mantap pokoknya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pengajian pada pagi hari ini. Nuwun sewu Pak Ustadz, ini mungkin sedikit sharing di awal pengajian. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Mas Dudi, saya Padmanaba 90, sekarang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana. Alhamdulillah memang kantor saya ini kantor yang kayaknya mungkin dekat ya dengan kunci surga. Karena selalu
berjuang di kemanusiaan. Kami memang punya momongan Merapi, kami memang menangani COVID, kemudian kami juga menangani seperti tadi yang Mas Dudi sampaikan, angin puting beliung dan tanah longsor. Jadi memang kita semua kalau situasi musim hujan ya coba untuk memantau terus radarnya BMKG. Bapak Ibu semua bisa aktif di web-web. Kalau Merapi itu di vulkanologi, kalau cuaca itu di BMKG. Tetapi memang ada hal yang ingin kami sharingkan di sini dan mungkin sesuai juga dengan tema pengajian, Mas Dudi. Jadi kami itu punya momongan Merapi. Merapi ini memang akhir-akhir ini kemarin 4 Januari erupsi mulai deledek kayak gitu lavanya. Kemudian di 27 Januari kemarin ada peak awan panas seperti itu. Jadi kami momong Merapi itu sama dengan dokter momong pasiennya. Mungkin di sini nuwun sewu ada dokter Artanto dan biasanya ada dokter Tunggul, tapi kebetulan mungkin baru sibuk. Ada 4 hal yang sama ketika kami momong Merapi dengan dokter momong pasien. Paling tidak ada 4 yang sama. Yang pertama itu kalau kita ke dokter pasti di stetoskop atau mungkin EKG untuk melihat irama jantung. Nah, itu juga sama, Merapi ini juga kita pasangi seismograf biar kelihatan nafasnya Merapi itu seperti apa. Terus yang kedua, dokter kalau ke pasien itu akan mengukur suhu. Kami juga mengukur suhunya Merapi dengan thermal kawah. Tentu saja enggak dipegang batuknya gini ya kalau Merapi ya, melonyoh nanti kalau saya pegang batuknya, tapi pakai penginderaan jarak jauh. Kemudian yang ketiga itu kalau dokter itu melihat ada sesuatu di tubuh manusia yang berubah dengan USG, kami juga melihat tubuhnya Merapi itu berubah dengan deformasi. Jadi kalau menggembung itu dia mau meletus. Terus yang keempat, dokter juga melihat pasien itu dengan laboratorium, kami juga melihat Merapi pasien kami itu dengan laboratorium. Dengan sulfurnya yang tinggi. Jadi 4 indikator ini akan memperlihatkan Merapi ini masuk ICU atau dia jadi pasien yang normal. Nah, kemudian yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk yang tadi, stetoskop atau seismograf. Saya kalau melihat seismogram itu yang kayak sandi rumput itu, yang kayak sandi rumput itu. Kalau manusia EKG ya, pakai EKG itu. Itu saya sebagai orang yang beriman, itu kok jadi ingat, nuwun sewu ya Pak Ustadz kalau saya salah, Quran surat Al-Isra 44, bahwa bumi dan langit dan isinya semua bertasbih. Jadi Merapi yang diam seperti itu sebenarnya setiap hari dia bertasbih. Ada irama, kalau dia normal dia iramanya biasa, sandi rumputnya. Itu terekam itu Pak di seismograf itu. Kalau dia mau meletus, dia iramanya seperti ini. Jadi jarumnya babit-babit kayak gitu. Ini kayaknya Merapi marah ini dari seismogramnya itu. Nah, itu saya terus ingat ayat Al-Quran bahwa semua yang ada di bumi, langit, dan isinya itu bertasbih kepada Allah. Jadi memang kalau kita lihat kayaknya sih benda mati, tapi dia itu bernafas seperti kita. Jadi ketika saya
mendalami ilmu-ilmu kebumian, ternyata seismik itu ada. Termasuk ini Bapak Ibu semua. Pasca 2006 gempa tektonik itu saya memetakan semua tanah di Jogja. Setiap 500 meter itu saya pasang seismo. Tanah itu ternyata bernafas Bapak Ibu semua. Mengirimkan gelombang seismik ke alat saya. Jadi artinya tanah yang kita pijak itu bernafas, bertasbih, gunung yang kayaknya diam itu juga bertasbih, dan itu kelihatan tasbihnya kalau normal dia juga la ilaha illallah, tapi kalau pas dia mau meletus la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu saya membayangkannya. Jadi memang ilmu kebumian ini relevan sekali dengan apa yang ada di Al-Quran. Dan kalau saya paskan lagi dengan ayat yang lain bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena gunung itu hidup dan tanah ini juga yang kita injak, yang diam ini ternyata hidup. Mereka juga akan mati. Nanti kalau seismik itu sudah berhenti, tidak mengirim lagi, artinya bumi kita kiamat. Nah, ini saya tuh beruntung ternyata bekerja di penanggulangan bencana, melihat hal yang seperti itu jadi kok saya semakin tambah iman saya bekerja di sini. Selain tadi yang kemanusiaan ya. Jadi tanah yang kerenggosan tadi menurut saya sih mengistilahkan seperti itu. Kayak Mas Dudi yang juragan properti ini harus punya data itu sih. Dulu kenapa orang bilang kayaknya gempanya kok loncat-loncat ya? Dampaknya itu karena nafasnya tiap-tiap tanah itu berbeda. Jadi ada yang nafasnya kerenggosan, ada yang nafasnya normal. Kalau nafasnya tanah itu kerenggosan, itu kalau dikasih bangunan, itu dia akan mudah rusak dibandingkan tanah yang nafasnya biasa. Nah, itu salah satu yang bisa sharingkan di Bapak Ibu semua, yang biasa kita lihat setiap hari, data seismik, kemudian yang lain itu ternyata membuat iman kita tambah. Mungkin satu lagi, karena saya lihat masih kurang 8 menit, tadi yang Merapi dengan suhu termal kawah, kalau dokter dengan termometer, kami memantaunya dengan termal kawah, dengan penginderaan jarak jauh. Itu saya melihat, nun sewu Bapak Ibu semua, saya kalau melihat termal kawah Merapi itu seperti melihat neraka. Karena pintunya itu selalu mongah-mongah gitu. Jadi kawahnya Merapi itu kan luasannya sekitar besar juga sih 500 meter persegi. Setiap hari saya melihat termal kawahnya Merapi itu seperti itu. Terus kemudian ketika dia seperti ini ya, erupsi kemudian lavanya keluar. Itu persis dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Saya lupa tapi bahwa bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu. Itu persis itu. Lava yang keluar itu kan isinya batu semua. Jadi ketika misalnya ada fotografer yang memfoto Merapi itu mengeluarkan lava cantik, semua orang bilang, aduh Merapinya cantik, aduh Merapinya eksotis. Tapi kalau saya keingat di surat di Al-Baqarah itu, saya lupa ayatnya tapi di awal-awal bahwa bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Nah itu kok bener ya, yang ada di Al-Quran itu ada di Merapi. Jadi saya itu mohon nanti juga dipaskan lagi dengan Pak Ustadz, kalau melihat Merapi itu ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu jelas, saking jelasnya itu jelas sekali ada di
fenomena Merapi. Ya, jadi itu Mas Dudi, obrolan pagi saya seperti ini. Saya senang sekali setiap Sabtu pagi diajak untuk remind lagi kita seperti apa, dan tadi kami sampaikan ilmu-ilmu kebumian kita itu sangat relevan dengan Al-Quran. Prinsip untuk penanggulangan bencana, kita ada di tata ruang tertentu, kita penuhi saja tata ruang itu. Artinya ketika Merapi 5 km, jangan mendekat 5 km. Sudah itu kunci kita. Karena kita kadang-kadang melanggar tata ruang. Kemudian tadi misalnya ada anak buahnya Mas Dudi yang kelongsoran, ya karena dia ada di tata ruang daerah-daerah yang mudah longsor. Selama kita berada di tata ruang yang benar, insya Allah kita akan jauh dari dampak bencana. Ya, mungkin dari saya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Waktu kami kembalikan ke Mas dan Mbak di Padmanaba 89. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Asih Kusilawati yang sudah sharing ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada catatan tadi, ternyata Gunung Merapi dan tanah itu ternyata ya urip gitu nih. Sesuk nek wis wancine ora obah berarti wis ora urip. Matur nuwun Mbak Asih. Untuk selanjutnya monggo Pak Ustadz Agus, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya sambil rada agak serak-serak ini ya. Tapi bukan batuk ini. Batuk sekarang ini agak diwaspadai sekarang ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sambil tes suara ini Pak Dudi, sekarang bisa didengarkan dengan jelas Pak Dudi? Dengar kok Ustaz. Karena kayaknya memang harus sambil dipegangi nih Pak Dudi. Iya. Kalau rodo sero titik. Oh gitu nggih. Nggih. Bersyukur sekali ya di antara mungkin saat ini orang-orang yang diberikan ujian dengan sakitnya, yaitu apalagi dengan sakit yang sekarang sedang melanda di antara kita. Dan menurut informasi justru semakin hari semakin ke sini kok justru malah yang terjadi adalah semakin bertambah buruk, bukannya malah membaik. Jadi bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan ini. Kemudian bersyukur sekali pula di antara orang-orang yang mungkin saat ini ingin ikut di acara ini tetapi karena ada suatu hal sehingga tidak bisa ikut. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan itu. Dan bersyukur pula di antara orang-orang yang saat ini mungkin masih sedang enak-enak tidur, kita diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti acara ini. Karena terus terang acara yang diselenggarakan kok pagi hari 5:30 ya kadang-kadang lewat-lewat dikit, tetapi kan kalau tidak ada power dari dalam diri kita mungkin berat rasanya untuk bisa mengikuti walaupun posisi di rumah ya Mas Didi ya. Karena banyak hal apalagi di pagi hari banyak hal yang harus kita kerjakan. Itu marilah kita patut mensyukurinya bahwa kita masih diberikan kesempatan itu. Selanjutnya yang saya sebelum kita mulai malah kita senantiasa
sholawat dan salam kita peruntukkan junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman nanti, dan kita selalu memohon kepada Allah semoga nikmat iman dan nikmat Islam itu tetap ada di dalam diri kita sampai nanti ajal kita dijemput. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis nemongi majelis taklim ngadem ke hati yang dirahmati Allah. Ya, saya merasa tersanjung bisa berada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang alumni, sebagian besar adalah alumni Padmanaba. Kita tahu Padmanaba itu sekolah yang wong pinter-pinter itu ya. Kalau nggak pinter itu nggak bisa masuk sana. Jadi saya merasa sebenarnya terus terang saya minder ini dan Pak Dodi ya, di antara teman-teman yang ada di sini nih, ada dokter, ada banyak. Halo? Kedengaran? Dengar. Agak putus tadi, saya. Oh iya. Oke. Jadi sambil saya pegangi ininya, mic-nya supaya nanti suaranya tetap jelas. Yeah. Saya mengambil satu tema yaitu tentang motivasi, yaitu ada sebuah kejadian ini Mas Dodi ya. Kejadian itu yaitu pada suatu waktu ada seorang suami yang kehilangan istrinya, ditinggal mati oleh istrinya. Kemudian setelah ditinggal mati istrinya itu, kejadian itu terjadi pada musim kemarau yang sangat panjang. Sehingga setelah istrinya dikuburkan, nah suami tadi setiap pagi dan setiap sore itu mengunjungi makam istrinya untuk menyirami bekas kuburan istrinya itu. Nah, karena di makam itu tidak ada sumur dan sumur yang terdekat adalah rumah yang ada di dekat makam itu, maka setiap hari pagi dan sore itu orang itu minta air kepada si pemilik sumur. Pagi, sore, kemudian sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, berlangsung begitu terus, akhirnya menimbulkan pertanyaan dari yang punya sumur. Pertanyaan yang muncul adalah bahwa ini suami ini begitu setia sekali dengan istrinya, sehingga dalam kondisi yang kemarau seperti ini, dia dengan setia menyirami makam istrinya. Nah, sampai hari ke-7, maka diberanikanlah yang punya sumur tadi untuk bertanya. Pak Nyun Sewu, Pak, ini saya mau bertanya kepada jenengan. Saya lihat dari sudah seminggu ini, Bapak setiap pagi dan sore selalu menyirami makam istrinya. Nah, kemudian apa yang mendorong Bapak? Nah, maka kemudian berterus terang, sebenarnya gini Pak, saya memang menyirami makam istri saya itu, kalau kita yang kita tahu kan bahwa itu sesuatu yang memang bagus ya, apa itu, supaya kelihatan apa itu adem, karena dalam kondisi yang panas ini dia merasakan mungkin istri saya nanti merasa di sana dan disirami terus gitu ya. Maka dia terus kemudian Bapak tadi terus terang, sebenarnya gini Mas, saya selalu menyirami makam istri saya itu karena saya ingin melaksanakan apa itu pesan-pesan istri saya dulu, bahwa Mas, nanti kalau saya sudah meninggal, Mas boleh nikah lagi, tapi syaratnya setelah tumbuh rumput di makamku. Makanya dia semangat sekali untuk menyiram dari pagi sore disiram itu
terus. Nah, ternyata apa yang dibayangkan dari si bapak yang punya sumur tadi, loh ternyata kok motivasinya begitu berbeda jauh dengan apa yang dia bayangkan. Yang tadinya bayangannya seperti ini kok ternyata berbeda dengan apa yang kenyataannya. Nah itu adalah sekilas kejadian yang bisa untuk sebagai pengantar apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat ini menghadapi situasi yang sedang pandemi yang sudah berjalan ya hampir setahun ini, tidak sedikit orang yang justru tersadar kemudian kembali ke jalan agama, ke jalan Allah. Mereka yang selama ini tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid, kemudian dia tersadar kembali ke masjid. Mereka yang tidak pernah rajin sholat, kemudian tiba-tiba rajin sholat. Dan mereka baru sadar ternyata selama ini ada kekuatan di luar diri kita yang bisa membolak-balikkan suasana, bisa membolak-balikkan keadaan. Seperti yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Dia baru tersadar saat mungkin dengan kondisi seperti ini. Yang tadinya mungkin dia tidak pernah menyadarinya. Nah, sebaliknya ada pula sebagian orang yang justru malah dengan kondisi yang seperti ini, berlarut-larut seperti ini, justru tambah frustasi. Bahkan yang tadinya rajin ke masjid malah jadi malas ke masjid. Yang tadinya rajin sedekah malah jadi malas sedekah, mungkin ya karena kondisi keuangannya dengan kondisi seperti ini. Kemudian malah jadi malas-malasan. Hingga sedikit demi sedikit amalan-amalan yang dulunya dia kerjakan di masa masih normal, justru sekarang malah dia tinggalkan, tidak dilakukan lagi. Merasa istilahnya udah sampai pada titik kejenuhan. Karena Pak ya selama ini sudah beribadah terus, ini masa kondisi seperti ini kok tetap usaha saya tidak lancar, akhirnya dia justru malah down, dia tidak melakukan ibadah lagi. Jadi ada dua sisi yang berbeda, ada yang satunya termotivasi, sadar, tapi ada juga justru yang di sisi di lain pihak malah justru dia tidak semangat atau malah down dia dari mendekat diri kepada Allah. Nah, jika suatu ketika kita mendatangi tempat-tempat maksiat itu, mungkin di sana akan kita jumpai orang-orang yang dulu santri, orang-orang yang baik, orang-orang yang dulu soleh, malah justru sekarang menjadi tidak soleh. Dan begitu juga saat kita mungkin ke masjid, kemudian kita bertemu dengan banyak orang, kita tahu di situ juga mungkin dulu ada ketemu dengan orang-orang yang dulu kayak gitu dulu jagone main judi, kayak gitu dulu jagone maksiat, kayak gitu dulu orang genah nomane misalnya, ternyata sekarang sudah sering ke masjid, dia sering beribadah. Nah, itulah. Jadi tapi motivasi yang pasti, yang kita bisa tahu pasti apa motivasi dia itu beribadah itu ya salah satu cara ya dengan kita bertanya kepada orangnya secara langsung. Kita tanya langsung baru kita akan tahu apa motivasi sebenarnya dia beribadah kembali ke jalan Tuhan itu. Karena apa? Bisa jadi antara satu dengan orang lain itu beda motivasinya, motivasi untuk beribadah itu. Nah, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau membagi. Nah, kita tahu Ali bin Abi Thalib itu adalah masih orang yang hidup semasa dengan Nabi, masih mengalami hidup dengan Rasulullah, dan dia tahu persis perjuangan Rasulullah, dan orang-orang yang pernah hidup dengan Nabi itu tingkat keimanannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, beliau membagi amalan-amalan ibadah kaum muslimin itu menjadi 3 kategori.
menurut beliau ya, menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, golongan yang pertama, orang yang beribadah itu yaitu orang yang beribadah karena mengharapkan sesuatu dari Allah. Jadi beribadahnya ini karena pamrih kepada Allah. Dan ini oleh Ali bin Abi Thalib dikategorikan sebagai ibadah tujar, yaitu ibadahnya para pedagang. Pedagang itu adalah dia yang di di dalam benaknya adalah ini untung atau rugi. Nah, prinsip ekonomi sangat berlaku di dunia pedagang, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk mendapatkan hasil yang banyak. Nah, begitu juga dia dalam beribadah juga begitu. Mereka pilih-pilih ibadahnya. Wah, ini kira-kira ibadah itu keuntungannya oke, dia lakukan. Wah, ini misalnya katakan membaca Al-Quran, wah ini ibadahnya banyak salapan, kemudian dia wiridan, apa itu zikir. Nah, kemudian dia selalu kemana-mana membawa tasbih, kemudian dia berzikir, setelah sampai hitungan tertentu dia berhenti. Sampai 1000 misalnya. Terus ada yang misalnya, ada teman dekat yang tanya, lu ngomong kok mandek? Saya wis sewu iki dino iki. Katakan misalnya sekali saya mengucapkan zikir itu nilainya 1000, berarti kan sudah ada tabungan. Hari ini saya sudah menabung sekian. Jadi dia berhitung. Nah, maka tapi bagaimana ibadahnya dengan orang-orang yang seperti ini? Ibadah seperti ini ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Karena apa? Allah sendiri dalam Al-Qur'an dalam berbagai surat, banyak surat, yaitu diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 82, Ali Imran 133, Luqman 8, Hud 23, Arum 15, Ibrahim 23 juga, kemudian surat Muhammad 15 dan Al-Kahfi ayat 107, juga di dalam surat An-Nisa ayat 122, dan masih banyak lagi ayat yang lain yang menyatakan bahwa di antaranya adalah dan orang-orang yang beriman dalam surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 122, Bismillahirrahmanirrahim. Waladina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa tallahi haqqan. Nah, ini orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, Allah telah membuat suatu janji yang benar. Ba'dallahi haqqan, dan Allah itu adalah yang berjanji tidak pernah, yang paling benar adalah hanyalah janji Allah. Ini janji Allah. Jadi ibadah dengan seperti itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, ya sah-sah saja. Ya. Karena memang Allah sendiri memberikan biasanya ada imbalannya, kamu begini, kemudian seperti halnya sedekah sendiri. Sedekah itu kita sedekah dari satu biji yang gambarannya dalam surat Al-Baqarah ya, maka akan tumbuh menjadi 100, yang dari 100 itu tumbuh menjadi 70 ya. Jadi sehingga dari satu biji itu menjadi 700. Itu minim, itu hitungan minimnya itu segitu. Bahkan kalau kita betul-betul ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu, insya Allah balasannya justru malah melebihi dari apa yang dituliskan Allah dalam Al-Quran tadi. Kalau kita hitungannya, aku pengen sakmini, ben untuk sakmini, insya Allah akan dapatkan itu. Ya tetap syaratnya tetap ikhlas ya. Tetapi kalau dengan kita itu justru malah tidak mempertimbangkan hal itu, kita los kepada Allah, insya Allah malah justru balasan yang diberikan Allah itu melebihi apa yang ditulis di dalam Al-Quran yang sudah jelas hitungannya tadi itu. Apakah dengan kita berhitung itu bermasalah? Tidak bermasalah. Justru inilah motivasi dari Allah memberikan supaya kita itu punya punya greget dan punya semangat untuk menjalankan amal ibadah itu. Tetapi masalahnya kadang-kadang ada yang merasa mengerjakan amal itu karena balasan dari Allah itu tidak cash, tidak real.
Kadang-kadang ada orang yang sudah jenuh, udah jemu, belum sampai balasannya rakyat tok. Sebagai contoh misalnya ya, sholat fajar itu ya, itu kan pahalanya kan bagaikan bumi dan seisinya. Itu kalau kita melaksanakan satu kali. Nah kalau kita tiap hari melaksanakan hal itu, maka kita tiap hari akan mendapatkan bumi dan seisinya ini pahalanya. Nah kalau itu cash diberikan sekarang mau ditempatkan di mana? Padahal orang dunia ini kan jumlahnya banyak sekali. Tempatnya pasti di langit itu akan penuh dengan apa itu kargo-kargo yang isinya pahalanya setiap manusia. Itu baru yang sholat fajar, belum yang beramal, belum yang berinfak, belum yang berwakaf, belum yang lainnya. Nah itulah. Karena itu kadang-kadang orang yang wah ketok balasannya aja ora kes, ora langsung makruh begitu, jadinya orang kadang-kadang terus apa itu jeleh, dalam bahasa Jawanya jeleh itu ya. Nah itu yang pertama yaitu ibadah tujar, yaitu ibadahnya sebagai seorang yang pedagang, dia hitung-hitungan. Nah ada lagi yang kedua menurut beliau Ali bin Abi Thalib yaitu ibadahnya seorang hamba, ibadah abid, yaitu ibadahnya seorang buruh atau hamba, atau kalau zamannya dahulu yaitu budak. Nah, bagaimana ibadahnya seorang buruh ataupun pekerja ataupun budak itu? Dia itu mempunyai mental yang khas. Mental khasnya bagaimana? Yaitu bahwa ia baru bekerja melakukan sesuatu jika disuruh. Jika dia disuruh ataupun dia disertai dengan ancaman, dia baru melaksanakan pekerjaan itu. Ia merasa bahwa hasil dari amalannya itu bukan untuk dirinya. Jika orang buruh itu baru mau bekerja jika ada upah. Jika upahnya besar, ia akan rajin itu bekerja semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Ia cenderung bermalas-malasan jika sudah tahu bayarannya mau sidik. Iki klitik iki. Nah, jadi cenderung yang seperti ini ibadah tuh abid ini, ibadahnya seorang buruh atau pekerja ini, dia hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, yang sunah-sunah dikurangi. Wah, kira-kira wajib ya dijalankan, sing kira-kira agak ringan-ringan, yang sunah-sunah yang tidak begitu wajib dia tinggalkan. Nah, kemudian apakah ada masalah dengan yang seperti ini? Tidak ada masalah juga. Semuanya it's okay gitu ya. Di hadapan Allah ibadahnya seorang pedagang itu juga enggak masalah, ibadahnya seorang hamba itu juga enggak masalah. Yang penting dalam ibadah itu dilakukan dengan ikhlas. Karena kalau tanpa niat ikhlas itu, maka ibadah itu nilainya sudah berbeda. Bahkan ibadah itu nilainya hanya akan sebatas apa yang dia niatkan. Ada yang ibadah sedekah dengan maksud supaya orang tahu bahwa dia itu dianggap oleh sebagai ahli sedekah. Maka yang dia dapatkan hanyalah itu, apa yang dia niatkan. Seperti hadisnya kemarin kayak kalau tidak salah itu sudah pernah dibahas di sini itu, kalau salah Ustadz yang dari mana itu Pak Dudik, saya juga apa itu, bahwa setiap apa yang dilakukan adalah apa yang sesuai dengan niat. Nama a'malu biniat, itu apa yang dilakukan adalah seperti apa yang diniatkan. Nah, Allah juga tetap akan mengabulkan beribadahnya walaupun dia seperti pedagang ataupun seperti buruh ataupun hamba tadi. Yang penting dia tidak adalah beribadah kepada Allah. Ini kategori yang ketiga. Dan kategori yang terakhir, ya yang kedua tadi ya. Kemudian yang kategori yang terakhir yaitu bahwa ada kelompok yang beribadah kepada Allah semata-mata karena rasa syukurnya. Nah, seandainya di kelompok yang ini, kelompok orang-orang yang beribadah ini hanya karena rasa syukurnya, seandainya mereka ditanya, seandainya tidak ada surga dan tidak ada neraka, apakah Anda tetap akan beribadah? Nah, mereka kelompok ini akan menjawab dengan mantap, siap, saya tetap akan beribadah. Nah, jika seandainya ya kita ditanya lagi orang dalam kelompok ini ya,
kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, maka orang itu akan jadi balik bertanya, bukankah saya patut bersyukur telah diberikan nikmat oleh Allah sebagai orang yang mukmin? Bukankah saya patut bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran? Bukankah saya tidak patut untuk bersyukur bahwa saya ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tampaknya kalau ditanyakan sampaikan kepada orang-orang ahli ibadah yang dengan motif yang itu dilakukan dengan rasa syukur, maka pertanyaan itu pun akan jadi berbalik seperti itu. Nah, andai kata kita misalnya ya, kita masih mau menunggu apa yang akan dia katakan, mungkin dia akan mengatakannya begini, seandainya Allah itu memerintahkan saya beribadah sehari penuh, tentu saya akan melaksanakannya. Jangankan hanya sholat 5 kali sehari, jangankan hanya puasa wajib yang sebulan sekali, jangankan haji yang hanya sekali seumur hidup, dan jangankan hanya zakat yang mengambil dari sebagian kecil harta kita. Kalau memang itu Allah menghendaki, maka akan saya habiskan. Seandainya Allah itu memang menyuruh ataupun mewajibkan untuk beribadah setiap hari, tentu akan saya jalankan. Nah, ini adalah tipe ataupun motivasi orang-orang yang beribadah. Tipe yang ketiga menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, suatu malam ini dalam satu kisahnya, mungkin kisah yang sudah agak populer ya, mungkin banyak orang yang tahu bahwa Rasulullah suatu malam berdiri sholat karena suratnya panjang-panjang, maka sampai kakinya bengkak, dan pada saat Rasulullah itu rukuk atau sujud, doa yang disampaikan Rasulullah, yang dibacakan Rasulullah itu sampai dada Rasulullah bergemetar, bahkan sampai Rasulullah meneteskan air mata. Dan setelah selesai sholat, Aisyah bertanya, ya wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah masih melakukan hal ini? Rasulullah kan sudah maksum, orang yang dihindarkan dari berbuat salah dan dosa. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Kenapa masih melakukan hal itu? Nah, sementara kita yang belum tentu dapat surga atau tidaknya ini aja kadang-kadang sholat tidak sampai seperti itu. Seperti saya juga ini kan, sholat ya sebentar aja, yang penting apa perune gitu. Nah, kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah hanya menjawab, tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Hanya itu jawab Rasulullah. Jadi jelas apa itu? Karena rasa syukurnya itu, dia sudah ibadahnya itu bukan masalah nanti dapat apa, atau nanti diberi apa, atau nanti karena saya kalau tidak melakukan saya akan diapakan, bukan hitungannya, bukan masalah itu lagi, tapi karena saya sudah diberikan segala sesuatu, maka inilah rasa syukur saya melakukan ibadah, tidak dihitung-hitung. Apalagi kalau dia misalnya bersedekah, dia bantu, dia wakafkan, itu ya sudah betul-betul pure loss, betul-betul niat karena lillahi ta'ala, tanpa embel-embel apapun, karena balasannya rasa syukur tadi. Saya mengalami sendiri, dan saya melihat orangnya sendiri, saya kenal betul orang tersebut. Di Jogja ini ya, ada seorang ibu-ibu yang hanya seorang guru, kemudian anaknya juga banyak, dia itu mewakafkan tanahnya di mana-mana. Tanah untuk sekolah TK, untuk sekolah SD, untuk sekolah SMP, kemudian juga untuk masjid, itu tidak hanya kalau dihitung itu mungkin lebih dari 5 tempat itu dia wakafkan. Itu seorang guru PNS, kalau dipikir dari mana rezekinya. Tapi karena keikhlasan beliau, justru malah balasannya itu di dunia itu langsung. Subhanallah, saya kadang-kadang merasa terharu, dan ini betul-betul ini faktor X, ini jelas Allah ini. Sekarang kita bayangkan seorang guru, kemudian bayarnya itu hitungannya berapa, bisa berwakafkan itu, dan itu bukan warisan, itu dari usaha dia menjual membeli. Beberapa dia wakafkan, ternyata dari situ malah justru diberikan oleh Allah rezeki yang ganti itu tidak, maksudnya sebelum dia meninggal itu, dan sekarang Mas Alhamdulillah itu masih hidup ya, itu ada di mana-mana.
Bahkan anaknya yang banyak itu tadi itu masing-masing dapat 2 bagian, 2 sertifikat katakan itu, 2 sertifikat dan masih ada sisa yang belum dibagi. Logika kita hampir tidak masuk, tapi itu real dan nyata. Jadi semoga yang dilakukannya ikhlas tentunya. Kita juga selalu mengharapkan begitu dan semoga apa semua yang dilakukan oleh orang yang sedang bersedekah itu betul-betul ikhlas karena rasa syukur. Saya memberikan ini untuk wakaf betul-betul orang ngerti balasan terserah nanti Allah memberi atau tidak. Sampai-sampai ada doa seorang sufi yang kalau yang Abu Nawas itu kan ya Allah, saya tidak apa dimasukkan ke nerakamu, tetapi saya tidak kuat gitu. Tapi kalau saya dimasukkan surgamu, apa saya pantas itu doanya Abu Nawas seperti itu. Ada juga sufi besar yang lain yang pernah menyampaikan doanya begini, ya Allah, aku ditempatkan di neraka, silahkan ditempatkan di neraka dan tubuhku dibesarkan sebesar neraka sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke sana. Seolah terkesan bahwa wah ini sufi ini kurang kawian yang masuk awake ngebai sak neraka dan orang tidak tempatnya. Padahal kalau kita melihat esensinya dia justru ingin istilahnya wis nek ning neraka aku wae liyane ndak usah, biar semua orang ndak usah di neraka, biar saya sendiri saja yang di neraka. Ada lagi seorang sufi yang lain juga bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau memasukkan aku ke dalam nerakamu, asal ridhomu tetap menyertaiku. Cek, halo. Putus. Ustadz Agus, halo. Sinyalnya Pak Ustadz. Halo. Gambarnya ya mandek wis. Iya, sinyalnya nggak stabil di sana. Halo, Ustadz. Pindah ya. Halo. Mungkin keluar dulu ini. Cek, Ustadz. Halo. Nah. Halo. Oke. Sudah. Tadi hilang. Hilangnya pas sampai mana Mas Didi? Hilang. Kisahnya Sufi, Ustaz. Ya. Kisahnya Sufi itu yang mau dimasukkan Sufi. tapi dibesarkan badannya gitu. Oh iya. Nerakane di Pak Dewi ngono kuwi. Nah, istilahnya seperti itu ya. Ya kadang-kadang kan itu kita merasa ini kok aneh aja tadi. Padahal tetapi jika kita mau merenungi artinya itu sebenarnya sungguh luar biasa. Ia rela berkorban demi kebahagiaan umat manusia. Intinya di situ. Kemudian sufi yang lain juga pernah menyampaikan doanya seperti ini. Ya Allah, sekiranya Engkau masukkan aku dalam nerakamu, itu tidak masalah. Asal ridhomu tetap menyertaiku. Nah, kemudian ini bagi orang-orang yang sudah pada tingkatan ini, permintaannya itu hanya satu, ridho Allah. Entah mau dimasukkan ke dalam surga, entah mau dimasukkan dalam neraka, yang penting Allah ridho. Prinsipnya di situ. Padahal kita tahu bahwa kalau sudah Allah ridho, tidak mungkin Allah akan menempatkan hamba-hambanya yang diridhoi itu ke dalam tempat yang tidak menyenangkan. Sebagaimana dalam sebagai penutup ya, sebagaimana dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 niku. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fatkuli fi ibadi, fatkuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi oleh Allah, diridhoinya oleh Allah. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannahku. Itu. Ini sebagai penutup itu Pak Didik.
Jadi kita mau yang seperti apa itu sebenarnya bebas, tidak masalah, karena memang Allah memberikan kalau misalnya kita ibadahnya seperti apa ya silakan, itu oke. Yang penting kembali kepada niat tadi, niat kita yang penting niat ikhlas karena Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Dudi. Misalnya ada salahnya saya mohon maaf, ada hilafnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Matur suwun Ustaz Agus yang sudah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Ustadz Agus ini adalah teman saya, sahabat saya sejak SMP sampai sekarang. Alhamdulillah. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan ya, sebut nama atau nuwun, monggo. Halo. Sebagai pancingan saya, oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak Ustadz mau tanya, apakah sama antara niat dan motivasi? Kalau berbeda, di mana letak perbedaannya? Kemudian yang kedua, dalam situasi seperti sekarang ini, salahkah kalau misalnya kita itu melakukan hal-hal atau berikhtiar tapi malah justru tidak karena kita taat sama Allah? Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Demikian, matur nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab ya, tapi nanti kalau misalnya masih kurang pas mohon dibantu mungkin Pak Dudi atau mungkin yang lain atau mungkin juga jamaah yang ada di sini. Motivasi itu lebih ke proses yang apa itu nggih. Kalau orang melakukan sesuatu, dari awal dia akan melakukan sesuatu, kemudian untuk dia sudah di akhir untuk sampai mencapai tujuannya. Jadi kalau saya sendiri pribadi motivasi dan niat itu nopo nggih hampir sama. Cuman kalau niat itu kan harus kita lafazkan. Kita minimal di dalam hati kita sudah ada aku harap begini, itu kan sudah ada. Dan ini betul-betul misalnya sudah kita niatkan menghasali lillahi ta'ala. Itu yang kalau niat kita niatkan. Kalau motivasi kadang-kadang bisa berjalan sambil apa itu dilakukan sambil berjalan dengan kegiatan itu. Tapi bedanya tipis menurut saya itu Bu ya. Mungkin mohon maaf nanti kalau misalnya kurang bisa memuaskan jawaban saya. Kemudian tadi yang kedua, apa tadi menjaga jarak tadi ya. Repot tadi yang kedua Mas Dudi. Ya, motivasi ke jaga jarak di masjid umpamanya gitu. Iya. Oh. Itu maksudnya tadi yang ditanyakan apanya ya? Boleh tidak atau bagaimana? Sejak ada corona COVID, ini terus motivasinya menurun mungkin begitu loh. Mau ke masjid jadi rasa-rasen atau gimana gitu loh. Motivasinya itu selain Allah, Om Dudi. Oh karena takut corona tadi itu ya? Karena takut ngeten. Kalau ini semuanya kita sebenarnya sudah memahami bahwa ini sebagai salah satu ikhtiar kita, untuk mengurangi penyebarannya, sehingga menurut saya sih tidak apa-apa. Bahkan untuk sholat yang wajib di masjid saja dengan kondisi seperti ini, itu malah justru disampaikan apa itu
seperti malah marani marani beboyo. Jadi misalnya kita mau nyebrang sebagai contoh ya, nyebrang ke seberang jalan, kita nyebrang hanya langsung lari tanpa melihat kanan kiri. Maka kemungkinan akan terjadi kecelakaan yang misalnya itu jalan rame, itu kan lebih besar daripada orang yang berhenti dulu, tengok kanan kiri, lihat begitu agak sepi dia baru jalan. Nah, ikhtiarnya kan di situ. Saya kira itu bagian dari ikhtiar kita untuk tetap bisa bertahan hidup, bukan malah justru sengaja semaja bahasa Jawanya jarak apa Mak Dudi ini nyengojo lah, menyengajakan jarak untuk nabrak itu ya, nabrak pantangan-pantangan ataupun larangan kita tabrak, kita tanpa melihat itu justru malah lebih lebih konyol seperti itu. Jadi ya ikhtiar kita kan dalam rangka bukan karena kita takut, maksudnya kan kita motivasi karena takut kepada menjauhinya Allah, itu bukan karena takut, karena kita bukan menjauhi Allah, tetapi justru motivasi kita untuk supaya kita bisa bertahan hidup lebih lama, misalnya tidak kena penyakit ini ya, terus juga kena penyakit kita juga tidak tahu dengan kesembuhan oleh Allah, misalnya diberi kesembuhan, tapi kita sebagai upaya untuk memang tetap bertahan supaya tetap bisa survive bisa bertahan hidup itu tadi. Tidak apa-apa, saya pikir itu benar. Itu saja jawaban saya, Bu. Mohon maaf kalau misalnya tidak kurang memuaskan gitu ya. Oke. Monggo kalau ada lagi yang mau bertanya silakan. Kalau belum ada saya Ustadz. Iya monggo Mas Didi. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Biar nggak sepi. Tapi jangan nangel-nangel ya. Tadi. Saya kemudian saya nek rasa jawab. Bro, bias nih. Tadi kan ada 3 kategori ibadah yang oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, nomor 1 itu kan saya tersindir ini. Orang yang beribadah kepada Allah karena punya hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan. Lah nyun sewu kalau kita sebagai orang dagang kan ya nek kulak 1000 ya nek iso kan payune pun jul saka 1000. Salah satu motivasinya itu. Nah, nek perkara nanti bati dan ora kan semua kita serahkan pada Allah. Nah, itu terus gimana Ustadz itu? Ya, kan tetap punya cita-cita, ayo bati lo jenenge bakulan mosok rugi kan gitu loh. Iya. Lah ya enggak apa-apa, memang itu tadi saya sampaikan kan seperti itu enggak apa-apa karena memang Allah sendiri juga dalam beberapa suratnya tadi saya sampaikan ada beberapa ya, ada 8 atau berapa tadi. Itu setiap Allah itu menyampaikan satu amalan, maka di situ nanti balasannya adalah surga. Setiap amalan balasannya surga. Itu memang sebagai motivasi untuk orang itu supaya ada semangat untuk aku pengen ini supaya dapat itu. Hanya kan enggak masalah. Ali itu hanya istilahnya Ali bin Abi Thalib yang dia membedakan dulu dia membedakan ono sing dari ibadah itu hitung-hitungan, ono sing modele itu kaya buruh atau pegawai ini ora di kayak bayaran biar ora dipecut atau ora di kayak ancaman dia orang melaku. Kalau kita misalnya kita tidak ada wah itu tak sholat nek ora sholat soalnya sholat ki wajib ini ora wajib nanti aku iso nyemplung neraka misalnya kan gitu, makanya dia sholat gitu ya. Tapi dia karena motivasinya karena apa? Saya takut ben nyemplung neraka tak sholat wae lah kan gitu. Nah, itu hanya istilahnya Ali membedakan orang. Tapi mau seperti apa kita, posisi kita itu sebenarnya tidak jadi masalah Mas Didi. Karena memang itu hanya sebutan Ali saja, dia yang mengelompokkan wong ibadah itu ada yang motivasinya macam-macam. Sepanjang cuman di sini Ali memberikan yang ketiga tadi itu bahwa kalau Rasulullah seperti ini, kalau Rasulullah itu tingkatannya bukan seperti pedagang, bukan seperti itu, tapi Rasulullah tingkatannya adalah karena rasa syukurnya itu. Jadi memang ya beda karena dia memang Rasulullah ya istilahnya pilihannya oleh pilihan Allah itu, jadi
dia ibadah sampai kakinya bengkak, dada apa itu, setiap sholat mengeluarkan air mata, itu karena memang rasa syukurnya itu tadi. Dan mungkin juga ada juga di dunia yang sholatnya modelnya seperti itu. Jadi tidak masalah mau seperti pedagang nggak hitung, nanti gimana mau dapat nafkahnya kan gitu Pak Dudik. Iya, Nanti Pak Dudik reso nyumbang ora iso nukok pulsa listrik barang nanti. Kan gitu. Ya wajar saja seperti itu, enggak apa-apa. Oke, atas suara Ustaz. Iya. Monggo kalau ada yang lain silahkan. Saya Mas Dudi. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz Badinun Perso. Waalaikumsalam. Itu berarti kalau yang tadi diutarakan Pak Ustadz 3 jenis, 3 macam beribadah gitu ya. Motivasi orang beribadahnya. Itu apakah suatu tingkatan ya, dari tingkatan 1 kemudian naik ke tingkatan 2 kemudian naik ke tingkatan 3, atau memang itu berbeda-beda, jadi bukan tingkatan tapi memang sudah dikelompokkan begitu gitu loh. Kemudian yang kedua, kita sekarang ini kan bertubi-tubi nih dikasih ujian sama Allah gitu loh. Nah itu saya tuh bingung maksudnya itu gimana ya? Apakah Allah itu memang memberi ujian bertubi-tubi itu seperti corona, Merapi jeblok, longsor, kemudian angin yang kemarin di Bantul, kemudian air laut yang meluap, itu tuh apakah Allah tuh pengen kita tuh deket sama Allah secara yang motif yang ketiga itu loh, yang dilakukan Rasulullah, bahwa semua itu dilakukan untuk rasa syukur kita kepada Allah saja gitu. Jadi Allah itu maunya itu tak kasih ujian seperti ini supaya kamu tuh meniru Rasulullah gitu. Apa gitu ya Ustadz? Nyon pengertiannya. Matur nuwun. Iya. Ngaten Bu. Itu yang saya sampaikan itu adalah semacam pendapatnya Ali bin Abi Thalib, orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah, orang yang pernah bareng dengan Rasulullah dalam perjuangannya. Dia tahu persis beribadahnya orang-orang pada masa itu, dan insya Allah itu juga pada masa sekarang juga itu pengelompokan itu masih berlaku. Itu bukan tingkatan. Kalau menurut saya itu bukan kita harus tingkatannya sebagai ini dulu, sebagai ini. Enggak, itu memang karena apa? Karena memang ya orang beribadah itu pasti ada yang motivasinya karena takut tadi ya, karena takut karena Allah. Jadi kalau Ali kan mengelompokkan sebagai orang yang ibadahnya seorang hamba atau seorang mbak saya itu kan karena takut dengan majikannya. Tetapi ada orang yang ibadahnya hitung-hitungan itu, aku nek melakukan sebegini aku dapatnya ini, aku nek sholat duha aku dapatnya ini, atau misalnya dia selalu dihitung apa yang dia lakukan itu. Jadi setelah merasa hitungannya sudah oke alarense itu ya, terus besok dia melakukan lagi, dia selalu berhitung dengan apa yang dia lakukan. Itu pengelompokan saja. Dan kalau Rasulullah yang dilakukan adalah seperti itu. Rasulullah itu melakukan ibadah bukan sebagai tipe kedua dan ketiga, yang ke-1 dan kedua, tetapi Rasulullah itu karena ya kesyukurannya itu, karena dia hanya rasa syukur. Jadi itu bukan tingkatan. Kita bisa saja mungkin suatu saat kita ternyata aku kemarin mungkin ya saya melakukan ibadah kok karena ini, saya berarti koyo pedagang iki. Terus kalau saya melakukan seperti ini berarti saya seperti majikan. Tapi Rasulullah yang dilakukan seperti itu. Melakukan, karena sebenarnya tidak ada masalah Bu kita sebagai dikelompokkan di kategori ke-1, ke-2 atau ke-3, karena itu bukan tingkatan. Kemudian itu yang jawaban saya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ada banyak bencana, yaitu kalau ini saya mengatakan ini sudah qadarullah. Allah memang menakdirkan seperti ini. Kadang-kadang kita tidak tahu apa di balik ini gitu ya. Tetapi sebagai satu ilustrasi begini Bu. Ada seorang ibu-ibu mempunyai anak kecil. Anak kecil itu demam karena pilek.
pilek apa itu flu ya, karena flu itu ya. Nah dari flu itu semua apa itu kalau yang namanya flu kok diminumi es itu biasanya nanti akan lebih memperparah. Kira-kira ngeten nggih Pak Dodi ya, Pak dokter sini. Flu kok dikai es, apalagi esnya es yang pakai dari air yang tidak direbus dulu, bukan air matang, itu kan mungkin bisa lebih memperparah. Seperti saya itu punya anak yang ragil, itu saya sampai bisa niteni. Kalau dia habis jajan es yang di sekolah dulu ya, dia habis beli es, kemudian kok batuk, saya pastikan itu esnya bukan dari air yang direbus. Karena apa sering, kalau dia itu biasa makan es, tapi begitu dia makan es yang bukan dari airnya yang direbus, entah mungkin karena apa ya, itu ini apa itu kok dia jadi batuk itu loh. Nah seperti itu, kemudian orang tua tadi kan, kemudian anak tadi, padahal permintaan anak tadi yang apa itu pengen es tadi, bagi anak, aku nek ngombe es itu rasanya seger banget, apalagi siang-siang begini. Tapi ibu sebagai orang tua ibu tadi itu, wah enggak mungkin akan memberi es, karena kalau diberi es ya penyakitnya tambah parah. Artinya bahwa sekarang yang terjadi ini itu sudah kehendak Allah. Kita kadang-kadang memohon dan berdoa, kok selalu doanya itu beda dengan apa yang kita inginkan. Ya Allah, yang dirampung ternyata kemarin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir setahun kok belum selesai. Bahkan prediksinya sampai ada yang memprediksi masih mungkin 1 tahun lagi. Itu aja mungkin belum tentu bisa tuntas. Karena kita memang saat ini sudah harus hidup berdampingan dengan pandemi ini. Dan kita sudah juga harus membiasakan diri hidup dengan bencana, karena memang di lingkungan kita di Indonesia itu kan daerah yang rawan bencana, dari mulai gunung, longsor, banjir, sangat rentan ya, angin kemarin juga beberapa waktu yang lalu. Bagi orang-orang yang beriman, ini akan mendekatkan diri kepada Allah, seolah-olah diingatkan, ternyata aku kira di kekuatan apapun, manusia itu tidak mempunyai apapun dalam di alam ini. Itu menunjukkan bahwa ada orang yang justru tersadar dengan kondisi seperti ini, ternyata kita tuh hanya manusia, makhluk yang lemah. Allah yang maha kuasa, supaya orang-orang memang harus sadar gitu ya. Ingatan Ibu-ibu. Nggih, Mas, sangat nggih. Matur nuwun Anin. Ini ada yang bertanya di chat Pak Ustadz. Oke. Ya, dari Bu Hajah Iswandari. Pertanyaannya, dari tingkatan ibadah tadi, menurut Pak Ustadz, mana yang paling bagus atau yang harus kita utamakan? Begitu pertanyaannya, Ustadz. Kalau menurut saya, tadi menurut saya nggak seperti yang Rasulullah lakukan itu. Yang ketiga berarti ya? Iya, yang ketiga Rasulullah itu melakukan ibadah. Melakukan ibadahnya itu bukan karena merasa hitung-hitungan, wah anak aku ini, tapi karena Rasulullah sendiri memang sudah dijamin masuk surga gitu ya. Tapi karena rasa syukurnya, karena kalau dibarengi dengan rasa syukur, maka kita sudah tidak mikir masalah apakah itu nanti pahala atau pahalanya dapat sholat, misalnya pahala ini sekian-sekian, kita malah justru mungkin akan disibukkan dengan apa itu tadi, hitung-hitungan tadi. Matematika. Matematika. Sholat tapi sih nganggo nggak kalkulator, sih mikir hitung-hitungan. Kemudian yang satu lagi sholat tapi ada perasaan rasa takut, wah aku nek orang ini ndak cemplung neraka, aku nek ngene ndak melakukan ini ndak untuk dosa. Nah itu akan menjadi, kalau menurut saya nggih, sedikit banyak akan menjadi nambah pikiran kan gitu ya. Nambah pikiran. Tapi kalau kita sudah los, karena alhamdulillah kita karena rasa syukur, itu mungkin akan lebih beda rasanya. Beda di perasaan. Karena rasa syukur itu nanti yang menyebabkan kita melakukan apapun itu sudah tidak dihitung dan tidak karena rasa takut. Karena memang yang dicari apa? Rasa syukur itu yang nanti arahnya kan ke ridho Allah. Intinya ridho Allah itu tadi yang menjadi target, apa itu yang menjadi tujuan utamanya dari rasa syukur itu kan kita melakukan ibadah karena perasaan syukur, bukan karena kalau ini
Tapi sebenarnya kalau walaupun dengan itu pun tidak masalah, tapi menurut saya yang paling baik adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Yang kriteria yang ke-1 dan ke-2 tidak ada masalah itu. Karena memang kalau kadang-kadang yang namanya manusia itu kalau tidak diberi ancaman dia tidak melakukan apa-apa juga kok, misalnya kadang diberi ancaman aja masih melanggar kan gitu ya. Diiming-imingi supaya apa? Memang sifatnya manusia begitu. Innal insana khuliqa halu, sebenarnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang berkeluh kesah. Binai ida sarul masaul sayu itu seandainya dia diberikan kesenangan dia akan lupa, tapi seandainya dia kesedihan dia akan koyong lokro gitu loh. Sifat manusia kan seperti itu. Jadi diberikan seperti motivasi itu ya memang supaya dia bisa bangkit. Diberikan ancaman supaya dia bisa juga bangkit juga kan gitu ya. Nah, prinsipnya kalau yang dilakukan Rasulullah itu bukan karena ketakutannya, bukan karena ancamannya, tapi karena memang Allah ya karena rasa syukurnya kalau yang disampaikan oleh Ali kan seperti itu. Itu Bu, jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi lewat chat dari Om Heri Setiawan. Pak Ustadz, orang suka beramal soleh itu apakah karena sudah menjadi sifat dasar yang dimiliki oleh manusia atau pengaruh eksternal atau sifat yang dibawanya sejak dari alam roh? Itu pertanyaannya. Orang yang mempunyai sifat beramal, orang yang suka beramal soleh itu beramal apakah sudah menjadi sifat dasar dari yang dimiliki manusia? Jadi semua manusia itu diberikan potensi dan hak yang sama oleh Allah. Semua manusia. Jadi potensi itu semua ada. Potensi baik, potensi berbuat baik, dan potensi berbuat tidak baik itu semua diberi oleh Allah. Full. Begitu manusia lahir dalam keadaan normal, maka potensi itu diberikan oleh Allah. Nah, cuman masalahnya di perjalanan dari kecil dia besar, itu dia dapat lingkungan seperti apa. Itu nanti yang akan membentuk karakter dia. Apakah dia itu nanti akan cenderung beramal soleh atau cenderung beramal yang tidak soleh. Yaitu dalam surat Al-Ma'arij itu ya, bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa maka aku ilhamkan kepada setiap manusia itu ilham fujur, diberikan manusia itu jalan, yaitu 2 jalan, yaitu fujur dan takwa. Malah justru kalau di Al-Quran dalam surat Al-Ma'arij itu fujurnya dulu yang didahulukan, karena apa? Itu akan lebih cenderung orang lebih gampang melakukan hal itu dibandingkan dengan yang takwa. Bahkan orang yang untuk fujur aja, yang butuh ragat aja, orang mau berkorban, apalagi yang untuk yang bertakwa. Fujur itu fa'al maha fujuraha wa taqwaha, takwanya malah justru di belakang. Katakan orang mau minum minuman keras itu kan butuh ragat, tidak kuku, apalagi sekarang larang gitu ya. Itu aja orang butuh biaya. Apalagi untuk yang ke masjid, dia harus pakaiannya suci, harus badannya juga suci, kemudian juga harus menjaga kerapian yang tidak ngelomprot misalnya gitu ya. Yang misalnya walaupun tidak bagus pun yang penting kan rapi, bersih, yang penting kan intinya di bersihnya tadi. Itu kan butuh pengorbanan juga. Jadi sama-sama butuh pengorbanan pun kalau orang yang lingkungannya dia sudah terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu, dia akan lebih gampang cenderung ke fujurnya daripada ke takwanya. Nah, jadi itu semuanya diberikan modal yang sama, Pak, jawaban saya. Nanti di perjalanan dia lingkungan nanti yang akan membentuk dia akan lebih cenderung ke yang fujurnya atau yang ketakwanya, itu nanti yang di perjalanan. Tetapi di perjalanan juga pun nanti juga dia bisa jadi setelah ke fujur-fujur dia baru ke takwanya, atau justru setelah takwa dia malah justru ke fujur, itu nanti lingkungan yang akan membentuk. Itu jawaban saya, Pak Dudi. Ustaz, matur suwun. Jadi intinya semua lahir sudah bersih semua ya, suci semua. Sudah bersih, dia diberikan bekal yang sama. Nah, ini ada lagi Ustadz dari Mbak Zulita.
Ustadz, motivasi itu apakah relevan dengan iman? Artinya bisa naik turun grafiknya. Kadang kita down dan kadang kita hilang motivasi untuk sembuh ketika didera sakit misalnya yang berat. Itu Ustadz pertanyaannya. Motivasi pripun sama relevan dengan iman. Relevan. Naik turun gitu loh. Naik turun, oh nggih. Nggih, kalau saya mengatakan nggih relevan nggih. Tapi ya karena itu relevan karena keadaan kadang kita bisa merubah motivasi dengan peristiwa sesuatu, maka kadang-kadang kita bisa nanti akan merubah motivasi kita. Tadi saya sampaikan kadang-kadang orang yang kepinginnya A kok dapatnya tidak A, kepinginnya cepat sembuh kok ternyata sama Allah kok enggak disembuh-sembuhkan, kepinginnya usahanya berhasil tapi justru kok malah pandemi seperti ini berlarut-larut sehingga malah tidak jadi berhasil. Jadi naik turun seperti iman, tapi kalau kita memang didasari dengan apa itu tadi, ini kita tujuannya kan hanya untuk mencari ridho Allah, ini kenapa harus kita pusingkan? Harusnya kan kita berpikirnya seperti itu supaya apa? Supaya motivasi kita itu tidak tergantung oleh keadaan, oleh situasi kanan kiri. Jadi apapun kondisinya, kalau memang yang dituju adalah ridho Allah, ya kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi itu. Kita tidak bisa mengatur lingkungan sekitar kanan kiri kita, misalnya apalagi alam, kita kan tidak bisa sama sekali, tidak punya potensi untuk mengatur itu. Kita bisanya hanya menyesuaikan. Kita menyesuaikan, ya ridho Allah itu tadi yang menjadi target, maka insya Allah motivasi tadi akan terus menjadi meningkat, karena iman itu pun ada orang yang bilang seperti udah liar, harus kita kendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, dia betul-betul akan menjadi liar betulan. Ya itu Pak Dudi. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Iya, sami-sami. Memang ini sangat bermanfaat ini untuk memotivasi diri. Iya, sami-sami Bu. Ini ada lagi Ustadz di chat. Dari wajah Bu Muha. Bagaimana cara mempertahankan agar ibadah kita tetap meningkat, nggak menurun umpamanya gitu. Misal agak aras-arasen atau apa gitu loh, gosek-gosek gitu. Oh, ngaten. Itu sesuatu yang sangat manusiawi dan wajar, dan saya yakin banyak dialami oleh semua orang. Masalah istilahnya apa itu, kadang-kadang ada penurunan ibadah itu. Nah, caranya untuk supaya tetap bisa stabil, maksudnya minimal stabil ya Mas Dudi, ya, minimal stabil. Kalau atau mungkin bisa naik lebih baik. Itu ya kita selalu mengingat, atau kalau pas lewat rumah sakit mampir sebentar. Ibu mampir sebentar, rumah Hidayatullah parkir delet mlebu. Delok wong tuh antri sakit, mungkin ada yang sikile diperban, atau yang duduknya di kursi roda, atau yang digeledek pakai geledekan itu dia tidak bisa bangun, napasnya pakai bantuan oksigen. Nah, itu maksudnya untuk apa? Ingat, alhamdulillah aku masih diberikan kesehatan. Untung aku isi sehat. Kenapa aku tidak ibadah dengan lebih baik? Coba nek aku kaya ngono kae, apakah saya bisa sholat dengan sempurna? Maksudnya dengan berdiri, dengan wudu gitu. Kalau tidak dengan sempurna, maksud saya kan dia harus dengan tiduran misalnya, kalau dengan kondisi sakit seperti itu. Atau kalau setelah itu kita misalnya lewat makam, kita mampir sebentar, kita tengok. Ya Allah, suatu ketika saya juga akan seperti itu. Tapi kalau sudah saya kondisi seperti itu, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang saya kan masih hidup, saya masih diberikan sehat oleh Allah, diberikan hidup. Itu sebagai salah satu motivasinya di antaranya itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengikuti majelis-majelis seperti ini. Kalau di tempat biasa sebelum pandemi itu ya pengajian-pengajian itulah yang kita sering dengarkan, kita berikan makan kepada rohani kita.
Jadi tidak hanya jasmani saja yang diberi makan. Nanti yang diberi makan jasmaninya yang gemuk, rohaninya kurus. Imbang, rohani diberikan makan, jasmani juga diberikan makan. Supaya apa ya? Supaya rohaninya itu kita mencari lingkungan yang baik. Supaya apa? Supaya berpikir kita juga berpikir baik, berpikir motivasi kita juga motivasi untuk berbuat baik. Jadi cari lingkungan yang baik dan cari masukan-masukan yang bagus. Ya, jadi pengajian seperti ini kalau misalnya hari biasa pengajian, kalau musim seperti ini ya seperti pandemi ya kayak Zoom meeting seperti ini. Ini saya itu sejak awal dari adanya pengajian Sabtu pagi ini saya selalu mengusahakan kalau saya pas shalom mesti insya Allah saya mesti hadir walaupun hanya mendengarkan toh itu ya. Tapi kalau saya pas pamit dilalah acara saya pamit sama Dudi. Tapi insya Allah kalau pas saya selakan karena saya memang membutuhkan siraman rohani itu sebagai makanan rohani kita. Ngaten nggih Bu itu 3 tadi caranya untuk bisa meningkatkan. Tengok rumah sakit supaya kita lebih bersyukur, tengok ke makam, kemudian kita selalu berhubungan dengan orang-orang yang baik dan kita selalu mendengarkan cari majelis-majelis lewat YouTube juga bisa, lewat TV juga bisa, lewat sembarang tempat bisa. Yang penting itu bisa untuk memacu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ngaten Bu. Oke, matur nuwun Ustaz Agus. Satu pertanyaan lagi, monggo. Oh, nggih. Halo. Kalau masih ada yang mau bertanya? Oh, belum ada. Saya tunggu satu lagi kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, Pak Carik di foto wae ya. Oke. Oke. Monggo Bapak Ibu semua, nyun sewu, mohon gambarnya diklik ya sebentar buat arsip kita hari ini. Monggo kita tunggu. Alhamdulillah Ustaz, hari ini tadi yang hadir 53 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kalau tidak salah untuk Sabtu depan nanti yang akan hadir insya Allah Ustadz Kamut Wibisono. Ye, monggo Pak Carik, wis. Ya. Monggo dinyalakan. Ya. Ya. 1, 2, 1 lagi. Ya. 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Agus Triharjo Purnomo yang sudah memberikan kajiannya pada hari ini, juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem KAT. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih bisa terus istilahnya siaran, saya bilang insya Allah nanti kita akan sampai di bulan Maret ya. Kalaupun nanti ada perubahan lagi, ada banyak yang menginginkan, insya Allah kita akan terus berlanjut sampai di bulan Ramadan. Marilah sebelum ditutup Ustadz, monggo dipimpin doa dulu nggih. Ustadz Agus. Monggo Pak. Nggih. Siap. Mari kita bersama-sama berdoa, bersungguh di hadapan Allah, memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya dan diberikan rezeki yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa Amin ya Allah. afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saharatil maut wahtim lana husnul khotimah Amin. wahtim lana husnul khotimah wahtim lana husnul khotimah. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka lati an amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Ustaz Agus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan join pagi hari ini, baik itu teman-teman Patman 889, Patman 890, Sipil UI, teman-teman Panam, teman-teman Alba Kota 2012, dan teman-teman semuanya. Marilah kita akhiri pengajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana Terima kasih. Sampai bertemu di Sabtu depan dengan jam dan waktu yang sama. Jangan lupa setelah ini kita masih ada kajian Al-Quran yang akan dipimpin oleh Jeng Wisnu. Matur nuwun. Sekali lagi Ustadz Darsoya, matur suwun Ustadz. Bu Guru, pamit ya, Pak Dodi. Matur suwun. Monggo. Tadi. Monggo Jeng Wisnu. Sudah sehat kan?